ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa ala, kembali kita bertemu di pelajaran rutin kita membaca kitab fikih sederhana atau kitab Al-Fiqh Al-Muyassar yang dibangun di atas dalil kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ditulis oleh sejumlah para ulama. Dan kali ini dengan izin Allah Jalla wa ala kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu kitab Al-Aimani wan Nuzur. Di bawah kitab Al-Aiman wan Nuzur ini ada dua bab. Yang pertama tentunya bab Al-Aiman, yaitu pembahasan tentang sumpah, dan yang kedua tentang An-Nuzur. Nah, kali ini kita akan bahas dan bacakan al-bab al-awwal, bab yang pertama, yaitu kata penulis di sini rahimahumullah, al-aiman. Artinya adalah sumpah. Ya. Wa fihi iddatu masail. Penulis rahimahumullah mengatakan di dalam pembahasan aiman ini ada beberapa masalah-masalah atau bagian-bagian. Yang pertama, al-mas'alatul ula fi ta'rifi al-aiman. Masalah atau bagian pertama adalah pada pembahasan pengertian atau definisi dari kata al-aiman. Al-aimanu lughatan jam'u yaminin wa huwa al-half awil qasam. Wa yusamma al-half yaminan li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum biyaminihi ala yamini sahibihi. Bagi antum dan antuna yang mengikuti pelajaran ini melalui kitab terjemahan, silakan dibuka halaman halaman 611. Kami ulangi, halaman 611 dan seterusnya. Baik. Al-aiman. Kata al-aiman artinya dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata yamin. Yaminun, aimanun. Ya. Dan wahuwa al-half awil qasam. Maknanya, makna daripada kata yamin itu adalah al-half awil qasam, yaitu sumpah. Nah, disebutkan kata al-half itu dengan artian yaminan, ya, sumpah itu kenapa dikatakan yamin? Yamin itu kan artinya kanan. Kenapa sumpah itu dinamakan yaminan, kanan? Karena kata penulis, li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum biyaminihi ala yamini sahibihi. Ya. Sumpah disebut yamin atau kanan karena dahulu, ini perlu kita garis bawahi kata dahulu, bila mereka, ya, dahulu mereka maksudnya adalah orang-orang Arab, ketika mereka bersumpah, maka salah seorang dari mereka memegang tangan kanan kawannya, ya, dengan tangan kanannya. Kita ulangi. Karena dahulu bila mereka bersumpah, maksudnya orang-orang Arab dahulu, apa yang mereka lakukan? Maka salah seorang dari mereka memegang tangan kanan kawannya dengan tangan kanannya.
Oleh karena itu, al-half atau sumpah itu disebut sebagai yamin, kanan atau tangan kanan. Ini makna secara bahasa Arab. Adapun wa syar'an, kata penulis di sini, tauqidu asyai'i al-mahlufi alaihi bidzikri ismillahi au sifatin min sifatih. Makna sumpah ini secara syariat adalah berarti taukid asyai', penegasan terhadap sesuatu al-mahluf alaihi, penegasan terhadap sesuatu yang disumpahkan. Dengan apa? Bi dzikrismillahi, dengan menyebut nama Allah, au sifatin min sifatihi, atau sifat Allah. Ya. Jadi penegasan terhadap sesuatu yang disumpahkan dengan cara menyebut satu dari nama Allah atau satu dari sifat Allah Jalla wa'ala. Baik sumpah itu berisi sesuatu yang akan dikerjakan atau sesuatu yang akan ditinggalkan. Ya. Nah, mari kita lihat catatan atau ta'liq yang ada pada definisi al-yamin ini secara syar'i, ya, yaitu mulai dari kata bidzikrismillahi, dengan menggunakan atau menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Misalnya seorang mengatakan wallahi, atau tallahi, atau billahi. Wallahi artinya demi Allah. Ya. Dengan ini dia bersumpah memakai lafzul jalalah, nama Allah. Ya. Memakai lafzul jalalah Allah. Atau dia bisa juga mengatakan warrahman. Ya. Nah, atau sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifatnya adalah sifat dzatiyah atau fi'liyah. Ya. Maka dengan demikian yan'aqidu al-qasam. Sumpah itu berlaku atau dianggap sah. Ya. Ini makna daripada definisi kata al-yamin secara syariat. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kedua atau bagian kedua, al-mas'alatus tsaniyah aqsamu al-yamin. Masalah yang kedua adalah macam-macam atau bentuk-bentuk sumpah. Setelah kita tadi paham apa makna daripada kata al-yamin yang artinya sumpah secara bahasa maupun secara syariat, maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam atau bentuk-bentuk sumpah. Kata penulis di sini, tanqasimu al-yamin min haitsu in'iqadiha wa adami in'iqadiha ila thalathati aqsamin. Sumpah itu dari sisi berlakunya atau keabsahannya dan tidak absahnya, tidak berlakunya, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-yamin al-laghu, yaitu sumpah laghu, dalam kurung main-main. Ya. Wa huwa al-half min ghairi qasdil yamin. Ini perlu digarisbawahi. Apa definisi daripada sumpah main-main itu?
diterangkan oleh penulis di sini, yaitu dia adalah bersumpah tanpa niat untuk bersumpah. Ya, bersumpah tanpa bermaksud sumpah. Seperti seorang mengatakan ka'an yaqul la wallah atau bala wallah wa huwa la yuridu bidzalika yaminan wa la yaqsidu bihi qasaman fahadha yu'addu lagwan. Seperti seorang mengatakan la, tidak demi Allah, atau iya benar demi Allah, ya, dan dengan ucapannya tersebut dia tidak ingin bersumpah sebenarnya, ya, maka ini tidak dihitung sebagai sumpah yang munaqidah, sumpah yang berlaku, alias fahadha, kata penulis, yu'addu lagwan, ini justru terhitung main-main. Karena memang biasa orang Arab berkata demikian. Ketika kita tanyakan kepada dia, kamu yang melakukan ini? La wallah, kata dia. Maksudnya, oh tidak, saya tidak melakukannya. Dia tidak bermaksud bersumpah dengan kata la wallah itu. Maka ini kata penulis, yu'addu lagwan. Ya. Au yahlifu ala syai'in yadhunnu sidqahu fayadhhar khilafahu. Atau dia bersumpah atas sesuatu yang dia duga benar, ternyata sebaliknya. Maka ini lagun juga. Allah Jalla wa'ala berfirman mengenai sumpah jenis ini dalam Al-Ma'idah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Yang artinya Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud. Yang tidak dimaksud untuk bersumpah maksudnya. Yaitu sumpah lagu tadi. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya adalah qalat Aisyatu radhiyallahu taala anha unzilat hadhil ayah, yakni ayat yang kita bacakan tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qaulir rajuli la wallah wa bala wallah wa kalla wallah. Ternyata hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ayat yang baru saja kita bacakan tadi, ya, penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha ini diturunkan, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ucapan seorang la wallah wa bala wallah wa kalla wallah. Tidak demi Allah, atau iya benar demi Allah, atau tidak sekali-kali demi Allah. Wa hadhihi al-yamin la kafarata fiha. Selain tadi penulis sudah membahas bahwa ini adalah sumpah yang tidak dianggap, ghairu mu'tabar, ya, tidak dianggap, maka penulis juga menerangkan bahwa sumpah jenis ini tidak ada kafarahnya. Wala mu'akhadata wala ithma ala sahibihi. Tidak ada konsekuensi dosa atas orang yang mengucapkan sumpah tersebut. Mengapa demikian? Karena dia lagu. Dia adalah sumpah yang main-main. Karena memang kebiasaan manusia, ya, orang Arab maksudnya di sini, itu biasa mereka berkata demikian. Bahkan kalau kita tanya, apakah Anda sehat? Na'am Allah, kata dia. Iya benar demi Allah. Dia jawab, iya benar demi Allah. Itu bukan bermaksud dia untuk bersumpah. Memang itulah kebiasaan dalam lisan mereka, dalam bahasa mereka. Ya. Tapi dia tidak bermaksud mengucapkan kata na'am wallah itu untuk bersumpah. Ya. Maka intisarinya bahwa ini adalah jenis sumpah yang pertama, dia tidak dianggap dan juga tidak ada kafarahnya, serta pelakunya tidak
berdosa. Hanya saja di catatannya yang patut untuk dilakukan adalah menjaga ucapan sumpah-sumpah, menjaga ucapan dari sumpah-sumpah seperti itu. Karena Allah Jalla wa'ala juga mengatakan wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, jadi ini juga patut untuk dihindari. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, bentuk sumpah yang kedua adalah al-yamin al-mun'aqidah. Ini juga perlu kita garis bawahi. Yaitu sumpah yang mun'aqidah, yang berlaku, disahkan. Sumpah yang diikrarkan. Apa itu al-yamin al-mun'aqidah? Yaitu wahiyya al-yaminul lati yuqsadu wahiyya al-yaminul lati yaqsiduha al-halifu wa yusammim 'alaiha wa takunu 'ala al-mustaqbali min al-af'al wa takunu 'ala amrin mumkinin fa hadhihi yaminun mun'aqidah fa hadhihi yamin mun'aqidah maqsudah. Fahadhihi yaminun mun'aqidah maqsudah. Fatajibu fiha fatajibu fiha 'inda al-hin kafarah. Liqaulihi ta'ala la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Jenis sumpah yang kedua adalah sumpah yang dianggap atau berlaku. Apa definisinya atau pengertiannya? Yaitu sumpah yang dimaksudkan oleh pengucapnya. Sumpah yang dimaksudkan, diniatkan oleh pengucapnya dan dia berketetapan hati padanya, pada sumpah itu. Wa yusammim 'alaiha. Nah, kemudian watakunu 'alal amril watakunu 'alal mustaqbal minal af'al. Ini perlu kita garis bawahi juga. Jadi nanti akan kita simpulkan sumpah yang dianggap itu, yang berlaku itu seperti apa, ya, dari kita membaca jenis sumpah kedua ini. Kembali kita ulangi, watakunu 'ala al-mustaqbal minal af'al. Sumpah ini diniatkan untuk perbuatan di masa depan. Watakunu 'ala amrin mumkinin, dan dimaksudkan untuk suatu perkara yang mungkin untuk dilakukan. Fahadhihi yaminun mun'aqidah wa maksudah atau maksudah. Maka jenis sumpah yang seperti ini adalah sumpah yang sengaja dan diniatkan. Ya, bila tidak dipenuhi sumpah jenis seperti ini, maka harus mewajibkan kafarah. Nanti kafarah akan dibahas di bagian berikutnya. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 89 tadi. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Ya. Lalu kita simpulkan setelah kita melihat tadi definisi, kemudian jenis sumpah yang pertama,
lalu juga sumpah yang kedua yaitu al-yamin al-mun'aqidah, maka dapat kita simpulkan bahwa al-yamin al-mun'aqidah atau al-mun'aqadah, ya, al-yamin al-mun'aqadah, sumpah yang dianggap diberlakukan itu harus memiliki beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, sumpah itu harus muktabar. Ya. Bagaimana kriteria sumpah muktabar itu? Kembali kita ke definisi sumpah tersebut secara syariat. Tadi dijelaskan adalah sumpah yang menggunakan nama Allah atau sifatnya. Ya. Menggunakan nama Allah atau sifatnya, atau sumpah yang muktabar di kalangan ahlul Islam. Sumpah yang dianggap diberlakukan di kalangan ahlul Islam. Nanti akan kita masuk kepada apa yang dimaksud. Ya, sebelum kita masuk kepada jenis sumpah yang ketiga yaitu al-yamin al-ghamuz. Kita ulangi. Sumpah yang dianggap atau yang diberlakukan itu adalah sumpah yang muktabar secara syariat, yaitu dengan menggunakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dia adalah bagian dari sumpah yang berlaku muktabar di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak merupakan sumpah syirik, akan tetapi sumpah yang ada di dalamnya makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini akan kita singgung. Yang kedua, sumpah tersebut dimaksudkan, diniatkan. Dan yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh penulis tadi ya, yaitu sumpah tersebut untuk perkara yang akan datang, bukan yang sudah berlalu. Dan yang keempat, sumpah itu fi amrin mungkin, seperti yang disebutkan oleh penulis tadi, ya, yaitu untuk suatu perkara yang mungkin terlaksana. Kalau perkara yang mustahil terlaksana, maka tidak berlaku. Tidak disebut sebagai al-yamin al-mun'aqadah atau al-mun'aqidah. Ya, tidak disebut sebagai sumpah yang berlaku atau sah. Seperti misalnya seorang berkata, wallahi, demi Allah saya akan berjibaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanjangkan usia saya 2000 tahun. Ini kan mustahil. Atau dia berkata, demi Allah saya akan bersedekah dengan hartanya si fulan, hartanya orang lain. Ini kan suatu yang mustahil juga. Jadi kalau ini terjadi alias perkaranya mustahil, maka tidak disebut sebagai sumpah yang diberlakukan. Ya, baik. Tadi kita telah melihat adanya penjabaran dari penulis, yaitu sumpah dengan memakai nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, huruf yang digunakan untuk bersumpah itu ada 5 huruf. 3 diantaranya adalah yang masyhur digunakan, yaitu huruf al-waw, al-ba dengan huruf at-ta. Seperti seorang mengatakan wallahi, billahi, tallahi. Ada juga dengan memakai huruf ha al-mamdudah. Seperti pada sumpahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, la hallah
Demikian juga sumpahnya Raja An-Najasyi, la Allah, dia bersumpah dengan menyebut la Allah, ya, tidak akan saya serahkan kaum muslimin yang telah berhijrah ke negerinya kepada musuh-musuh mereka. Atau dengan huruf alif al-mamdudah yang panjang, Allah, sebagaimana ini datang atau disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Huruf al-ha al-mamdudah dan al-alif al-mamdudah ini tidak sering digunakan, alias ini dipakai jarang sekali. Nah, sumpah dengan huruf ini, ya, sepakat para ulama bahwa ini sah sumpahnya dengan 5 huruf tadi. Lalu bagaimana kalau sumpah yang keluar alias atau tidak memakai salah satu daripada huruf sumpah itu? Dari yang 5 tadi. Seperti umpamanya ucapan seseorang, haramun alayya an af'alanna kadza au la af'alanna kadza. Yang artinya haram atas saya untuk melakukan perkara ini, atau haram atas saya, ya, melakukan perkara ini. Atau dia mengatakan saya tidak akan mengerjakan perkara ini. Kita ulangi, ini kan tidak memakai salah satu daripada huruf yang dipakai untuk bersumpah. Kalau memakai salah satu huruf itu, sepakat sumpahnya terlaksana. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak memakai salah satu huruf sumpah itu? Seperti tadi contohnya, haramun alayya an af'alanna kadza, yang artinya haram atas saya untuk melakukan perkara ini. Atau dia mengatakan saya tidak akan melakukan perkara ini. Maka bagaimana hukumnya sumpah seperti ini? Yang sahih, ya, dari penjelasan ahlul ilmi, sumpah seperti ini mu'tabarah, ya, dianggap, ya. Kenapa? Karena sumpah itu ada macam-macamnya. Yang pertama, berkaitan dengan yang kita pelajari. Sumpah dengan menggunakan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sumpahnya berlaku. Ya. Berlaku, bahkan ijma' para ulama sumpah yang demikian berlaku. Atau ada yang kedua, sumpah syirik. Sumpah yang berbau kesyirikan, bernilai kesyirikan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang bersumpah dengan menggunakan matahari, bulan, atau nama salah seorang dari bapaknya, dari kakeknya. Maka sumpah yang jenis kedua ini layan aqid, tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Nah, jenis sumpah yang ketiga ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu? Sumpah yang tidak memakai huruf sumpah. Seperti yang disebutkan tadi ada 5 huruf sumpah. Ya, ini tidak dipakai. Seperti contohnya tadi, la af'alanna kadza, atau haramun alayya an af'alanna kadza. Saya tidak akan mengerjakan ini, atau haram bagi saya untuk mengerjakan ini. Tadi kita sebutkan bahwa yang benar dari jenis sumpah yang seperti ini, yang tanpa huruf qasam, tanpa huruf sumpah ini adalah sahih atau mu'tabar. Ya. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena ini adalah sumpah yang ta'arafa alaihan nas atau alaihin nas. Orang sudah mengenalnya.
orang manusia sudah mengenalnya bahwa ini di kalangan mereka adalah sumpah. Karena maksud daripada sumpah itu adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Menegaskan sebuah perkara yang disumpahkan, ya, yang bermuat pengagungan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada kandungan itu. Karena dia bukan sumpah syirik. Ya. Karena dia bukan sumpah syirik. Ya, itu dari alasan atau dalilnya adalah kebiasaan manusia. Adapun dalil secara syar'inya, dalil dari Al-Quranul Karim, surah At-Tahrim, ayat daripada surah At-Tahrim, Allah Jalla wa'ala mengatakan, Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Ya. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab turunnya ayat ini karena Nabi SAW ya mengharamkan atas dirinya madu, atau sebagian menyebutkan beliau mengharamkan atas dirinya istri-istrinya. Wahai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan kepadamu demi mencari ridho istri-istrimu? Nah, lalu Allah Jalla wa'ala mengatakan, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Intinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tindakan Nabi SAW itu sebagai sumpah. Padahal di sana tidak ada unsur memakai huruf sumpah. Ya. Ini menunjukkan bahwa secara dalil syar'i, sumpah yang dikenal di tengah masyarakat tadi adalah sumpah yang mu'tabar. Karena dia mengandung apa? Pengagungan terhadap Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi sumpah yang jenis ini yang dikuatkan oleh dalil syar'i, bahkan juga dikuatkan oleh uruf, dikuatkan juga dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Baik. Kita lanjut kepada bentuk sumpah yang ketiga, yaitu al-yamin al-ghamus. Ya. Al-yamin al-ghamus. Apa itu al-yamin al-ghamus? Wahia al-yamin al-kadhibah. Ini juga perlu kita garis bawahi. Yaitu sumpah palsu. Allati tahdumu biha al-huquq. Yang digunakan untuk mengambil hak orang lain secara zalim. Au allati yuqsadu bihal ghish, atau digunakan dengan maksud untuk menipu. Wal khiyana, untuk berkhianat. Fasahibuha yahlifu ala syai'i wa huwa ya'lamu annahu kadzib. Orangnya atau pelakunya, pengucapnya melontarkan sumpah atas sesuatu, sementara dia tahu persis, sadar persis bahwa dia tengah berdusta. Nah, ini harus kita waspadai. Ya. Apa konsekuensinya dari bentuk sumpah seperti ini? Mari kita simak. Fasahibuha yahlifu ala syai'i wa huwa ya'lamu annahu kadzib wa hiya kabiratun min kabairi. Yang pertama, ini bagian daripada dosa besar. Wala tan'aqidu hadhil yamin. Ini bagian daripada dosa besar, ya. Dan sumpah seperti ini tidak berlaku. Wala tan'aqidu hadhil yamin. Pertama, ini adalah dosa besar dan sumpah ini tidak berlaku, tidak sah.
kemudian tidak ada kafarahnya, wala kafarata fiha. Mengapa demikian? Li'annaha a'zamu min an tukaffar. Karena sumpah seperti ini adalah dosa, ya. Dia lebih besar, dosanya lebih besar daripada sekedar ditebus dengan kafarat. Ya. Dia dosanya lebih besar daripada sekedar ditebus dengan kafarat. Wali annaha yaminun ghairu munaqidah. Karena dia sumpah yang tidak sah. Fala tujibu al-kafara kallagwi. Maka dia tidak tidak diwajibkan untuk membayar kafarah seperti layaknya sumpah jenis pertama tadi. Tidak ada kafarah, ya. Tetapi tajibu at-taubah minha. Yang dilakukan adalah bertaubat dari sumpah jenis seperti ini. Waraddu al-huquq, dan mengembalikan hak-hak orang yang dia rebut dengan sumpah dustanya tadi kepada mereka ila ashabiha. Idza tarattaba 'alaiha dhaya'u huquqin. Jika sumpah tadi memakan korban, korbannya adalah hilangnya hak-hak orang lain, maka dia harus bertobat dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengembalikan hak-hak itu kepada orang lain. Ya. Summiyat hadhihi al-yamin ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha fil its. Thumma fi nari jahannam. Iyadzan billahi. Kata penulis di sini dinamakan sumpah bentuk seperti ini sebagai al-yamin, yamin ghamus, ya, karena sumpah seperti ini bisa menenggelamkan pelakunya kepada dosa. Kemudian dia ditenggelamkan ke dalam neraka jahanam. Iyadzan billah. Namun perlu digarisbawahi, ya, ucapan penulis di sini, tsumma fi nari jahannam. Iyadzan billah. Kemudian dia nanti ditenggelamkan di neraka jahanam dengan catatan jika dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku dosa besar itu nasibnya berada di kehendak Allah Jalla wa ala. Kalau Allah ingin ampuni dia, maka itu Allah berikan kepadanya. Kalau Allah ingin siksa dia sesuai dengan kadar kesalahannya pun, itu Allah akan lakukan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sumpah yang jenis ketiga ini atau al-yamin al-ghamus ini wajib untuk kita waspadai. Ya. Karena ini adalah sumpah sebagaimana yang kita dengarkan tadi, yang digunakan untuk mengambil hak orang lain secara zalim. Mengambil hak orang lain secara zalim. Seperti orang ngaku ini lahan dia, lalu dia bersumpah bahwa itu adalah lahan dia, padahal itu bukan lahan dia. Lahan orang lain. Dia bersumpah dusta atas lahan itu. Dia bersumpah dusta untuk merebut lahan itu. Maka sumpahnya ini disebut sebagai sumpah ghamus. Dusta. Ya. Atau dia bersumpah untuk menipu. Seperti dia bersumpah misalnya mobil dia ini bagus, belum pernah terjadi apa-apa, tidak terkena banjir umpamanya. Padahal realitanya terkena banjir. Atau padahal realitanya bekas insiden kecelakaan. Tapi dia bersumpah ini tidak, ini bersih. Dan ini banyak di pasar hadirin. Ya. Demi untuk meraup keuntungan. Nah, ini harus kita waspadai.
atau untuk berkhianat. Bersumpah dia bohong untuk suatu pengkhianatan. Ya, memang ini tidak ada kafarahnya karena dia lebih besar dosanya daripada sekedar ditebus dengan kafarah. Dia harus bertaubat, pelakunya harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengembalikan hak orang lain yang dia ambil dengan sumpah dustanya itu. Nah, ini kan berat. Ya. Maka hati-hati dalam bersumpah. Sumpah yang jenis seperti ini. Kadangkala orang tidak peduli atau sebagian orang tidak peduli. Yang penting barangnya laku. Yang penting dia menang. Dengan cara apapun dia lakukan atau bahkan juga dia mau bersumpah dusta demi untuk menang sebuah perkara. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Tadi kita lihat penjelasan penulis dinamakan dengan yamin ghamus karena li'annaha tagmisu sahibaha fil itsm. Karena sumpah seperti ini mencemplungkan pelakunya, pengucapnya ke dalam lembah dosa. Kemudian tsumma finnar, akan dicemplungkan ke dalam api neraka sesuai dengan catatan tadi. Ya, kalau Allah tidak ampuni dia. Karena pelaku dosa besar disebutkan tadi bahwa sumpah jenis seperti ini adalah dosa besar. Pelaku dosa besar itu di bawah nasibnya di bawah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu hurmatiha qauluhu ta'ala wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su' bima sadattum an wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billah wa uququ al-walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khamsun laisa lahunna kafara asyirku billah wa qatlun nafs bighairi haqq wa baht al-mu'min atau wa buhtu mu'minin wa yaminun atau wa yaminu sabira wa yaminun sabira yuqta'u atau yaqta'u biha malan bighairi haqq. Yaqta'u biha malan bighairi haqq. Yang artinya dalil haramnya jenis sumpah ini, sumpah ghamus ini, sumpah dusta ini adalah pertama firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nahl ayat 94 yang artinya dan janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipuan di antara kalian yang menyebabkan kaki kalian tergelincir sesudah kokoh dan kalian merasakan keburukan di dunia karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah dan kalian mendapatkan azab yang besar. Kemudian dalam hadis juga, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang artinya dosa-dosa besar yaitu mempersekutukan Allah, mendurhakai orang tua, membunuh jiwa dan sumpah ghamus. Di kita garis bawahi. Karena ini adalah wajhus syahidnya. Ya. Ini adalah inti poinnya. Di mana sumpah ghamus ini disebutkan bersama dosa besar lainnya. Ini menunjukkan bahwa sumpah jenis ini adalah dosa besar. Ya. Kemudian hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
Nabi SAW mengatakan, ada 5 perkara yang tidak ada kafaratnya. Yaitu syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, menuduh seorang mukmin secara batil, ya. Kemudian yang berikutnya sumpah sabirah, menuduh seorang mukmin secara batil. Kemudian sumpah sabirah yang dengannya dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya. Yang pertama syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, menuduh muslim secara batil, sumpah sabirah, yaqta'u biha, yang dengannya dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Nah, ini harus kita garis bawahi. Ya. Setelah tadi ada syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa tanpa hak, menuduh seorang mukmin, kemudian sumpah sabirah, wa yaminun sabirah, yaqta'u biha malan bighairi haq. Ini kita garis bawahi, yaitu sumpah yang dengannya dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Di sini letak syahidnya. Letak inti poin hadis ini dengan masalah yang sedang dipaparkan. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai kita daripada pembahasan bentuk-bentuk sumpah yang intinya ada 3 seperti yang kita dengarkan tadi. Yang pertama al-yamin al-laghu, dan yang kedua al-yamin al-munaqada atau al-munaqidah, dan yang ketiga adalah al-yamin al-ghamus. Ketiga macam sumpah ini punya konsekuensi hukum masing-masing seperti yang kita dengarkan tadi, ya. Kemudian juga kita telah berikan catatan terkait dengan huruf-huruf sumpah, dan juga ada sumpah yang berlaku secara kebiasaan masyarakat. Maka dengan itu kita sudahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.